keluarga BMC, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, pasti semuanya sehat dan limpah dengan berkat. Hari baru, tahun baru, pastinya berkat baru sudah Tuhan sediakan untuk setiap kita yang mengasihinya. Hari ini kita akan membahas seputar BMC dan tema tahun 2021 bersama Gembala Sidang Gereja BMC Sumur Welut, Pastor Filipus Edi. Shalom Pastor. Shalom Cindy. Bagaimana kabarnya Pastor? Luar biasa. Bersuka cita banget ya memasuki tahun 2021 Pasti ini dong, ya. harus optimis. Iya. Puji Tuhan juga nih ya Pastor Filipus Edi, BMC boleh mengadakan ibadah secara online maupun onsite dan offline di gereja BMC ini ya. Ya, puji Tuhan. Semuanya sudah Tuhan sediakan ya. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Luar biasa. Nah di pandemi ini Pastor Filipus Edi, adakah kegiatan Pastor yang mungkin berkurang atau bertambah? Kegiatan-kegiatan barunya Pastor Filipus Edi? Ya pastinya kegiatan-kegiatan yang dulu sebelum pandemi begitu banyak ya. Ya. Undangan pelayanan, kemudian kunjungan, visitasi ke perusahaan-perusahaan. Ya. Tetapi setelah pandemi ini ya berkurang banyak. Tapi tetap bersyukur saya jadi punya banyak kesempatan di tengah pandemi ini, lebih dekat dengan keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya buat pelayanan ke depan di BMC. Sehingga Cindy mungkin juga bisa tahu bahwa sepanjang tahun 2020 ya pengajaran-pengajarannya lebih bisa dipersiapkan dengan sangat-sangat ya menurut saya sempurna lah. Begitu. Luar biasa. Nah, keluarga BMC dimanapun keluarga BMC berada, sama-sama kita ini kan berjalan walking into the unknown ya. Kita sama-sama nggak tahu akan hari esok, apalagi di masa pandemi seperti ini ya kan Pak Gembala. Nah, apa sih visi besar gereja BMC? Ya, visi besar gereja BMC itu adalah brings people to Christ. Yeah. Jadi sejak saya menggantikan almarhum ayah saya menggembalakan gereja Bethany Miracle Center ini, Tuhan meletakkan sebuah pesan untuk bawa semua jemaat ini kepadaku. Jadi bukan follow me, me saya, tapi follow Jesus. Itu sebabnya sejak menjadi gembala, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam pelayanan-pelayanan kepada jemaat, tujuannya adalah supaya jemaat ini terhubung dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan menerima segala yang baik daripada Tuhan. Itu tentunya visi besarnya. Brings people to Christ. Luar biasa, brings people to Christ. Nah, kalau misalnya tahun 2020 kemarin kita sudah melaluinya dengan tema besar impact. Nah, tahun 2021, apa tema besar dari gereja BMC? Ya, visi 2021 ini adalah presence. Oke. Apa maksudnya presence ini adalah membawa jemaat itu kepada hadirat dan perkenanan Tuhan. Jadi itu yang Tuhan letakkan pesannya kepada saya, bawa jemaatku, bawa umatku yang terhubung di gereja ini untuk menikmati kehadiranku dan mereka berkenan di hadapanku. Menjadi umat yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Bagaimana Pak Gembala bisa mendapatkan tema presence ini? Ya, tema presence ini tentu tidak tiba-tiba muncul. Tetapi di masa pandemi ini, saya banyak sekali memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi. Ditambah lagi, saya pernah membaca kisah bagaimana selesainya sebuah pandemi itu. Jadi pandemi itu tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Cindy perlu ingat bahwa ketika flu yang pada waktu itu belum ada vaksinnya, ya sakit flu itu loh Cindy. Itu pada zamannya itu butuh waktu 5 tahun untuk suatu negara, suatu bangsa atau dunia pada waktu itu butuh 5 tahun untuk selesai dari flu. Sementara COVID ini kita nggak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Apalagi rilis pemerintah informasi yang terbaru yang kapan lalu saya dengar itu mengatakan bahwa vaksin ini akan sampai kepada masyarakat itu, kepada seluruh bangsa rakyat Indonesia, yaitu kurang lebih 3,5 tahun. Nah, ketika saya mempersiapkan di masa pandemi ini, Tuhan saya tanya, apa yang harus disampaikan kepada jemaat di tengah pandemi ini? Lalu Tuhan
memberikan sebuah ayat, Cindy, yaitu dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16, saya bacakan, dikatakan begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, tentu pembacaan ayat itu tidak satu ayat ini, ada ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah saya renungkan beberapa kali dan Tuhan berkata bahwa bawa umatku mendekat kepadaku, masuk sebab aku melayakkan mereka supaya mereka dengan bertemu dengan aku, hadiratku ada dalam hidup mereka, kehadiranku ada dalam keluarga mereka, mereka bisa mendapatkan pertolongan yang aku sediakan dari waktu ke waktu yang tidak pernah habis, seperti dikatakan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23, di mana kasih Tuhan, rahmat Tuhan tidak pernah habis, bahkan setiap hari itu baru. Itu sebabnya, maka saya memutuskan untuk tema 2021 adalah presence, hadirat dan perkenanan Tuhan. Luar biasa. Itu Cindy. Tema besarnya adalah presence ya Pak Gembala ya. Nah, menurut Pak Gembala, apa sih goal dari presence ini untuk para jemaat keluarga BMC? Baik, kalau Cindy tanya goalnya, ya juga semua keluarga BMC, 2021 goalnya adalah semua keluarga BMC dan juga semua keluarga-keluarga yang terhubung di dalam pelayanan online daripada gereja BMC, mereka bisa benar-benar mengerti hadirat Tuhan itu yang bisa membuat mereka mengalami banyak hal yang baik. Karena kita tahu bahwa hadirat Tuhan yang adalah kehadiran Tuhan, sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman bangsa Israel, ada yang namanya tabut perjanjian atau tabut Tuhan. Itu menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Nah, di dalam kehadiran Tuhan itu manusia, orang-orang percaya, bangsa Israel bisa mengalami semua yang baik. Itu kata Tuhan. Makanya kita tahu Cindy, Obed-Edom ketika dia mengerti arti dan makna tabut Tuhan atau kehadiran Tuhan, itu keluarga dia diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi sementara Abinadab 20 tahun dititipi tabut Tuhan, tidak menghargai, tidak respect, tidak menghormati, apa yang terjadi? Hidupnya biasa-biasa 20 tahun. Itu sebabnya goalnya adalah 2021 pandemi ini ada. Tapi kalau keluarga-keluarga BMC dan semua keluarga-keluarga yang terhubung lewat ibadah online ini, semuanya ada dalam hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga mereka, hidup mereka. Hasilnya adalah pertolongan, anugerah, kebaikan akan tetap dirasakan. Sehingga semua keluarga BMC akan tetap bisa berkata, Tuhan baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Itu. Luar biasa sekali ya. Itu goalnya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui Pak Gembala, bagaimana BMC ini setiap bulannya itu ada tema. Nah, di Presence ini apakah ada tema-tema juga untuk setiap bulannya? Ya, Cindy, seperti tahun lalu 2020 ketika Tuhan memberikan visi impact. Itu ada pengajaran mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Demikian juga tahun ini Presence itu juga ada temanya setiap bulan. Yang artinya begini, tema-tema itu akan menolong jemaat, akan menolong keluarga-keluarga BMC untuk bisa mengenali hadirat Tuhan. Lalu mendapatkan seperti apa yang Tuhan mau dalam hadiratnya. Saya beri contohnya ya Cindy ya. Jadi tema-tema pengajaran yang ada di BMC selama setahun ini dengan tema presence itu, Januari kita akan belajar presence of God. Kemudian Februari kita belajar tentang relationship. Bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan dalam hadiratnya. Lalu kemudian Maret kita belajar holiness. Ingat ya, kekudusan itu kunci untuk kita bisa melihat Tuhan. Lalu obedience, orang yang mengasihi Tuhan pasti hidup dalam ketaatan. Kemudian Mei kita bicara worship, Juni kita bicara wisdom. Jadi orang yang ketemu Tuhan pasti Tuhan akan kasih nasihat itu. Nah, nasihat itu harus diikuti, namanya wisdom, kita akan belajar di sana. Lalu bulan Juli kita belajar grace, Agustus kita belajar freedom, September kita belajar hope, Oktober kita belajar health, kemudian November kita belajar healing, dan Desember kita belajar joy.
Wow. Ya, jadi lengkap banget. Ya, sampai Desember dengan sukacita ya. Sukacita. Kenapa sukacita? Kita tahu bahwa kesukaan yang besar telah datang dan kita tahu Desember selalu kita merayakan Natal. Jadi kita harus membawa kepada jemaat pada sukacita yang Tuhan sediakan. Luar biasa. Tema-tema bulanannya sangat luar biasa para keluarga BMC. Jadi harus ikutin terus ya seri-seri pengajarannya. Dan setiap minggu pasti ada tema-tema yang menjelaskan tentang tema besar di setiap bulannya. Iya. Nah, Pak Gembala, dengan tema-tema yang sudah disebutkan tadi setiap bulannya, bagaimana cara dan strategi gereja BMC agar jemaat ini boleh tersampaikan dengan baik materinya? Tentu untuk bisa menyampaikan semua tema-tema tadi yang menjadi bagian daripada tema presence, maka dibutuhkan yang namanya pengajaran. Nah, itulah cara BMC yang sudah 4 tahun ini dikerjakan dan akan dikerjakan terus, yaitu memberikan pengajaran-pengajaran yang benar, yang bersumber dari Alkitab, bukan asumsi, bukan juga dari buku-buku, tetapi dari Alkitab. Lewat penerangan daripada Roh Kudus, lewat pencerahan daripada Roh Kudus, itu yang kita sampaikan kepada jemaat. Jadi pengajaran-pengajaran sudah disiapkan, Cindy. Jadi bersyukur ya pandemi ini, seperti tadi Cindy katakan, kesibukan saya di rumah, saya jadi bisa nyusun, saya jadi bisa mempersiapkan, sehingga materi-materi pengajaran akan mendewasakan jemaat. Jadi akan kita sampaikan dengan sistem pengajaran, seperti yang setiap minggu sudah berjalan sampai hari ini. Itu Cindy, pengajaran-pengajaran. Ya. Kalau kita bisa tahu ya, semua keluarga BMC pasti tahu mengenai value miracle. Nah, adakah hubungan antara miracle dengan presence? Ya, waduh, ya jelas ada ya. Cindy mungkin begini, keluarga BMC saya perlu terangkan sedikit ya. Jadi BMC ini punya sebuah value, ya sebuah nilai. Jadi kalau orang bertanya, kalau aku datang ke BMC, aku dapat apa ya? Kalau aku pergi ke gereja BMC, aku dapat apa? Jadi orang harus tahu value-nya. Sama dengan Cindy kan, pergi ke mall A, ke mall B, ke mall C. Satu contoh nih, di Surabaya kan ada mall namanya Royal, ya toh, ada TP, ada Galaxy. Nah, setiap orang kan pergi ke mall, ada yang aku suka ke Royal, aku suka ke TP, aku suka ke Galaxy, begitu. Kita enggak bisa melarang teman-teman kita menyukai tempat-tempat itu. Karena kesukaan mereka akan tempat itu disebut value. Nah, sama gereja BMC harus punya value yang menjadi sebuah nilai yang membuat jemaat yang terhubung di dalamnya itu mengerti tentang nilai. Itu sebabnya nilai yang diletakkan Tuhan atas BMC adalah di kata miracle. Ya. Apa itu miracle? M-nya itu Cindy, M-nya adalah M-nya itulah ministry, I-nya adalah integrity, R-nya adalah revival, kemudian A-nya adalah attitude, C-nya adalah cell group, kemudian L-nya adalah love God, love people, lalu E-nya adalah enthusiasm. Jadi nilai-nilai ini ada hubungannya. Karena nilai-nilai ini begitu kuat dan harus dihidupi, maka semua pengajaran yang ada pada presence itu harus menghidupi nilai-nilai ini. Itu sebabnya, misal saya kasih contoh Cindy. Kalau kita belajar bulan ini, bulan Januari, yaitu presence of God. Bagaimana kita bisa mengerti hadirat Tuhan, bagaimana kita bisa mengenali Tuhan. Tentu kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan kalau kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Satu, kalau kita punya integrity, Tuhan punya integritas, maka kalau kita juga punya integritas, maka kita bisa klop dengan Tuhan. Jadi value dan juga yang menjadi tema di tahun ini itu nyambung begitu Cindy. Benar. Nah, kedepannya nih Pak Gembala, kan apalagi pandemi ini kan kita belum tahu ya berakhirnya kapan. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Gembala tadi. Model ibadah yang seperti apakah yang akan nanti disajikan kepada keluarga BMC? Ya, tentu dengan adanya pandemi ini menuntut gereja menjadi kreatif. Ya, jadi saya berharap jemaat juga bisa memahami bahwa pandemi ini justru membuat kita makin berkembang. Kalau Cindy mau coba merenungkan ya, sebelum adanya pandemi
orang mungkin ke gereja ya cukup saya ke gereja A saja. Iya. Atau saya cukup ibadah 1 kali saja. Tapi di masa pandemi ini Cindy bisa lihat banyak jemaat yang pergi ke gereja itu enggak satu gereja sekarang. Kalau dulu cuma hari Minggu, maka sekarang bisa 24 jam dia ke gereja. Iya. Bisa 7 kali dalam 1 minggu dia ke gereja dan dia bisa beribadah dimanapun. Jadi gereja di masa pandemi ini harus kreatif. Dan kita bersyukur Cindy, sejak 4 tahun yang lalu saya dengan beberapa anak-anak youth sudah mulai mempersiapkan bagaimana gereja Tuhan itu bisa memberi pengaruh yang baik di luar. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya memperkenalkan gereja ini keluar? Yaitu dengan media. Jadi gereja tidak boleh anti dengan media. Iya. Kalau kita gunakan media dengan baik, maka Injil ini bisa diberitakan kemana-mana. Nah, itu sebabnya model ibadah di gereja BMC sejak pandemi yang sudah kita persiapkan. Kita kan nggak pernah tahu bahwa pandemi akan datang di 2020. Tetapi karena 4 tahun kita sudah mempersiapkannya. Masih ingat Cindy mesti ke Jakarta. Masih ingat beberapa youth leader harus ke Jakarta. Lalu kemudian kita belajar, kita melihat bagaimana pelayanan media. Itu sebabnya ketika pandemi ini datang. Sejak 22 Maret 2020, saya masih ingat itu. Kita putuskan dengan sangat berat hati waktu itu. Kita harus online. Sementara kan ibadah waktu itu dibatasi. Dan bersyukurnya pada waktu kita online, ibadah kita sudah bagus. Tinggal nambahin dikit-dikit, perbaiki dikit-dikit, akhirnya jadi bagus. Nah, ke depan ini maka model ibadahnya ada 2. Yaitu saya menyebutnya seringkali saya broadcast itu begini. Selamat datang di gereja BMC O2. On-site, online. Jadi ada on-site, ada online. Itu yang akan kita kerjakan. Ya, itu sedikit penjelasan. Tapi panjang tadi. Luar biasa sekali Bapak Gembala kita ini ya. Dan Pak Gem, seperti yang kita ketahui, BMC ini kan memiliki 22 kata resolusi. Wah, iya. Kalau bisa diundur. Tahun ini 23. Oh, tahun ini bisa jadi 23 ya? Tahun ini 23 ditambah saya biji mata Tuhan. Nah, itu yang ke-23. Tapi mulai tayang minggu depan. Iya. Mungkin ada para penonton ini yang belum tahu apa itu resolusi dan apa sih purpose dan tujuannya untuk keluarga BMC. Bisa dijelaskan Bapak Gembala? Cindy, ini pertanyaannya sedikit tapi banyak ya. Senang sekali. Ya, sebagai orang muda Anda kritis sekali. Ya, Anda mewakili pertanyaan banyak jemaat. Saya akan jawab, keluarga BMC, kenapa di gereja BMC ada resolusi? Ketahuilah bahwa ketika kita menjadi milik Tuhan, ada sebuah nilai, sebuah atau 3 ya. Oke lah, saya menyebutnya satu paket nilai yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Yaitu apa? Saya berharga, saya mulia, saya dikasih Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-6. Ya, saya berharga, saya mulia, saya dikasih Tuhan. Itu value-nya setiap orang percaya, Cindy. Jadi Cindy dapat value itu dari Tuhan. Cindy berharga, Cindy mulia, Cindy dikasih Tuhan. Termasuk juga saya, termasuk juga semua keluarga BMC yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini dapat satu paket value, berharga, mulia, dan dikasih Tuhan. Tapi seringkali kenapa nilai-nilai ini tidak tumbuh dalam kehidupan kita? Kita masih jadi orang yang pesimis, kita masih jadi orang yang mudah menyerah. Kita masih sering menjadi orang yang gampang terpengaruh arus, ya. Ingat, itu ternyata penyebabnya karena apa? Karena kita tidak menghidupi value yang Tuhan beri. Itu sebabnya lewat apa yang Tuhan sampaikan, lewat pengajaran-pengajaran dalam Alkitab, ya Cindy, maka saya menemukan ternyata Alkitab ini adalah sumber yang baik untuk membentuk identitas value yang benar dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang seringkali saya katakan Cindy, bahwa Alkitab ini adalah buku satu-satunya yang memandu kehidupan orang percaya. Bahkan dalam salah satu khotbah saya katakan bahwa orang percaya itu hidupnya adalah perjalanan iman. Nah,
untuk bisa benar-benar kita ini berjalan dalam iman, dalam kebenaran, lalu menghidupi value yang Tuhan beri, maka saya mencoba untuk membuatkan resolusi. Dan semua 22 kata resolusi yang sudah kita naikkan sejak 4 tahun lalu, bahkan nanti di tahun ini ada yang ke-23, itu adalah untuk membentuk dan memperjelas bahwa itulah nilai. Saya berharga, saya mulia, saya dikasihi Tuhan, saya sukses. Kenapa sukses? Kayaknya kok kayak dunia begitu ya. Loh, Tuhan sendiri yang menginginkan kita berhasil. Kemudian saya sehat, saya selalu baik. Apakah kata-kata ini kata-kata dunia? Enggak, itu kata-kata Alkitab. Bahwa Tuhan menginginkan kita sehat, Tuhan menginginkan kita baik. Lalu saya murah hati. Ketika kita mengucapkan saya, lalu tanpa sadar kita itu sedang memberikan label yang makin jelas siapa identitas diri kita, siapa value kita. Itu sebabnya tidak sedikit, mungkin Cindy juga rasakan selama ini kan cuma mengucapkan, tapi selama 4 tahun Anda mengucapkan, sadari ketika mungkin Cindy lemah, tiba-tiba kok semangat lagi ya. Apakah itu kerja Roh Kudus? Oh iya jelas, kerja Roh Kudus. Tetapi itu semua bisa muncul dalam dirinya Cindy, karena Cindy sudah memberikan label yang tepat. Saya berharga di mata Tuhan. Jadi maksud daripada resolusi itu adalah untuk supaya keluarga BMC mengerti nilai-nilai yang ada dalam hidupnya, yang Tuhan sudah letakkan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Saya tambahin sedikit. Seperti Yosua 1 ayat yang ke-8 Cindy. Ketika Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa, Allah itu sampai ngomong 3 kali. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Aku telah memilih engkau, aku mengurapi engkau, aku memilih engkau menjadi pengganti. Tetapi kenapa Yosua itu tetap takut? Kenapa Yosua itu tetap tetap tidak percaya bahwa Allah benar-benar memilih dia? Maka untuk meyakinkan bahwa Yosua itu benar-benar dipilih oleh Tuhan, bahwa Allah menyertai, maka Yosua disuruh membaca kitab Taurat. Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab, renungkan itu siang dan malam. Nah, ketika Yosua membaca firman-Nya, Yosua mengerti tentang nilai hidupnya, itu sebabnya Yosua menjadi pemimpin yang luar biasa. Itu tujuannya Cindy. Luar biasa. Yosua ini bisa menjadi suri toladan dan contoh leadership ya untuk kita semua keluarga BMC. Nah untuk yang terakhir nih Pak Gembala, karena terbatasnya waktu yang ada ya keluarga BMC, mungkin bisa ada part 2 nantinya ya. Jadi Pak Gembala mungkin ada pesan untuk setiap keluarga BMC ini dalam menghadapi pandemi dan situasi yang ada saat ini. Baik, pesan saya buat semua keluarga BMC, dimanapun keluarga BMC berada, sekali lagi pandemi ini masih lama. Bukan saya berkata sia-sia, tidak. Pandemi ini memang masih lama. Bagaimana kita bisa bertahan? Memang ada perlindungan Tuhan, memang ada penyertaan Tuhan. Tetapi jangan lengah. Sekali lagi, pandemi ini enggak memilih orang. Pandemi ini enggak memilih apakah dia sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oh dia berdosa atau tidak berdosa. Pandemi ini enggak milih. Tapi pesan saya di tengah pandemi ini, bagaimana kita bisa tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa mengiring Tuhan, tetap bisa melayani Tuhan, tetap bisa survive. Maka seperti pesan-pesan yang sudah kita dengar, selalu pakai masker. Selalu jaga jarak, selalu cuci tangan, ya. Jadi 3 pesan ini mari kita hidupi. Kemanapun kau pergi, pakai masker, hindari kerumunan, dan saya percaya rajin cuci tangan. Itulah vaksin yang terbaik yang kita miliki hari ini. Itu saja Cindy. Luar biasa, dimanapun berada ya, jangan lupakan masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak. Siap. Gitu. Dan jangan lupakan juga untuk mengandalkan Tuhan dalam segala berdoa, hal. Itu penting, nomor 1 kan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pastor Filipus Sama-sama, Edi Cindy, untuk pembahasan hari ini. Demikian keluarga BMC untuk pembahasan hari ini, kiranya Tuhan dan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada keluarga BMC. Amin. Agar semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Yes. Stay safe and stay healthy. God bless you all. Tuhan memberkati semuanya.